Hai yang lagi nonton video ini, perkenalkan nama saya Yosua Iskandar dan di video ini saya akan memberikan sedikit informasi tentang jaringan VoIP. Langsung aja, yang pertama, apa itu VoIP? VoIP atau Voice over Internet Protocol yaitu teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet. Contohnya seperti teleponan di WhatsApp, di Line atau di BBM atau aplikasi-aplikasi lainnya. Lalu selanjutnya itu ada unsur-unsur pembentuk jaringan VoIP. Di sini ada 3 unsur. Yang pertama itu ada proxy, yang kedua itu ada protokol, dan yang terakhir itu ada kodek. Kita mulai dari yang pertama yaitu proxy. Proxy itu merupakan jembatan antara komputer dengan internet yang dioperasikan melalui soft switch. Lalu yang kedua itu ada protokol. Protokol itu merupakan sebuah aturan yang harus dipenuhi agar akses komunikasi VoIP bisa melewati jaringan internet. Terus yang terakhir itu ada kodek. Kodek itu merupakan algoritma yang mengkonversi dan mengompres format suara ke dalam bentuk kode ataupun sebaliknya. Kita lanjut ke cara kerja VoIP. Di cara kerja VoIP ada hal yang menarik karena banyaknya cara untuk melakukan panggilan. Tetapi saya di sini pakai 3 jenis metode yang berbeda yang paling sering digunakan untuk melakukan layanan VoIP. Apa aja itu? Yang pertama itu ada ATA atau analog telepon adaptor. Yang kedua itu ada IP phone, dan yang ketiga yaitu ada computer to computer. Langsung aja, yang pertama itu tadi ATA. ATA atau analog telepon adaptor adalah alat pengubah sinyal dari analog menjadi digital, yang cara kerjanya yaitu mengubah sinyal analog dari telepon lalu mengubahnya menjadi data digital untuk ditransmisikan melalui internet. Kayak gini gambarnya analog telepon adaptor. Lalu yang kedua itu IP phone. IP phone itu telepon yang menggunakan suara melalui IP teknologi yang memungkinkan panggilan telepon yang akan dilakukan melalui jaringan IP seperti internet, bukan seperti biasa melalui PSTN atau Public Switched Telephone Network. Oke, ini gambarnya IP phone. Lanjut, yang ketiga itu computer to computer. Cara ini jelas merupakan cara yang paling mudah untuk melakukan panggilan VoIP. Bahkan tidak usah bayar 1 sen pun untuk melakukan panggilan SLJJ atau sambungan langsung jarak jauh. Yang harus disediakan hanya program software, yang kedua itu mikrofon, yang ketiga speaker, dan yang keempat sound card, dan yang terakhir itu koneksi internet. Lebih diutamakan koneksi internet yang relatif cepat seperti koneksi kabel atau DSL. DSL ini singkatan dari Digital Subscriber Line. Oke, selain biaya bulanan ISP atau Internet Service Provider, biasanya tidak ada lagi biaya untuk panggilan komputer to komputer, seberapa jauh pun itu jaraknya. Oke, langsung next. Keuntungan menggunakan VoIP atau VoIP. Yang pertama itu bertelepon menggunakan VoIP diantaranya adalah dari segi biaya. Jelas lebih murah dari tarif telepon tradisional karena jaringan IP bersifat global sehingga untuk hubungan internasional dapat ditekan sehingga 70%. Lalu yang kedua itu ada biaya maintenance dapat ditekan karena voice data network terpisah, sehingga IP phone dapat ditambah, dipindah atau diubah. Yang terakhir, karena VoIP dapat dipasang di sembarang Ethernet dan IP address, tidak seperti telepon tradisional yang harus mempunyai port tersendiri di sentral atau PBXX. Itu keuntungannya.
Dan biasa kalau ada keuntungan pasti ada kerugian atau kelemahan, ada kelemahan, ada kelebihan. Dan di sini ada kelemahan menggunakan VoIP. Yang pertama itu sulit mengirimkan fax. Yang kedua itu perlu jalur internet yang cepat. Biasanya backbone diharuskan menggunakan fiber optik. Lalu yang ketiga itu susah untuk menentukan emergency call. Yang keempat itu ada kelemahan jaringan yang menjadi musuh VoIP, yaitu delay, jitter, packet loss, dan keamanan. Lalu sekian informasi tentang jaringan VoIP. Apabila ada yang kurang atau salah bisa diperbaiki di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini.